Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Selasa 28 Maret 2023. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Rahasia hidup kekal. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, semua orang di dunia ini tentu mendambakan hidup yang kekal setelah kematian dan bahagia hidup di surga. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang ingin menderita setelah mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Atau dengan kata lain, masuk neraka. Pasti semua orang masuk surga. Oleh karena itu, hidup kekal merupakan pengharapan yang dimiliki oleh semua orang beriman. Hanya orang berimanlah yang mempunyai pengharapan bahwa kelak mereka akan memiliki hidup surgawi. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu perlu disadari untuk mencapai hidup yang kekal, maka orang masuk dalam pergulatan hidup, ya, jatuh bangun dalam beriman, dalam berusaha, terutama usaha-usaha untuk berbuat baik, memperbaiki diri. Orang mengalami kegagalan, kemudian sukses, mengalami susah dan senang, dan sebagainya. Akan tetapi tidak semua orang sadar akan hal ini. Karena sebagian orang pada zaman ini selalu ingin segala sesuatu itu cepat, mudah, dan enak. Tidak demikian kalau kita ingin memperoleh hidup yang kekal. Ketika kita ingin memperoleh hidup yang kekal, maka kita harus berani berjuang dan kita harus berani menghadapi peristiwa-peristiwa hidup yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Tadi kegagalan, kesuksesan, ya. Lalu juga susah dan senang yang terjadi dalam kehidupan kita, maka semuanya itu harus kita terima dengan tulus hati. Dalam pergulatan hidup itu, maka orang perlu memiliki iman yang tangguh, yaitu percaya akan karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan pada diri kita sendiri dan juga pada orang lain. Jadi keselamatan itu sebetulnya bukan hanya personal, tetapi juga keselamatan adalah komunal. Ketika satu orang berbuat baik, diharapkan semua orang juga berbuat baik. Artinya, ketika satu orang berbuat baik, maka orang tersebut juga harus mewartakan kebaikan itu, mengajak orang lain juga untuk berbuat baik, sehingga kita bersama-sama juga menerima kebaikan dan berbuat baik secara bersama-sama. Oleh karena itu, keselamatan tadi secara personal maupun secara komunal yang akan kita alami kelak ketika kita menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, bila kita percaya akan semua karya Tuhan dalam hidup dan persiaran kita di dunia ini, maka sebetulnya itulah rahasia hidup kekal yang akan kita peroleh kelak. Maka rahasia hidup kekal itu sebetulnya sudah kita mulai sejak kita hidup di dunia ini. Tidak sekonyong-konyong, tidak tiba-tiba, tetapi juga berproses dari mulai kita lahir sampai nanti kita juga mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana rahasia hidup yang kekal itu bisa kita peroleh? Maka tadi kita juga harus masuk dalam kehidupan Allah sendiri, kehidupan Tuhan, terutama Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Yesus telah memberikan teladan sedemikian rupa, hadir di tengah-tengah manusia, ya, hidup seperti manusia, bahkan 100% manusia, 100% Allah. Yesus telah memberikan contoh, memberikan pola hidup sebagai orang beriman. Maka itulah sebetulnya yang mesti dijalani oleh semua orang yang percaya kepada Allah. Itulah yang saya maksud dengan rahasia hidup yang kekal. Rahasia hidup yang kekal ada pada diri Yesus dan kita tinggal mencontoh, meneladan, dan melaksanakannya. Maka dalam masa Prapaskah ini merupakan suatu kesempatan kita untuk semakin percaya kepada Tuhan melalui
diolah rohani dan juga kita makin hidup secara mendalam, beriman secara tangguh kepada Tuhan, artinya kita tidak mudah menyerah di dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup, melainkan kita terus berjuang dengan gigih, dengan kokoh, supaya kita tadi juga mendapatkan iman yang tangguh. Iman yang tangguh bisa kita dapatkan kalau kita juga mempunyai kegigihan secara ragawi, secara jasmani, berjuang dengan tekun, ulet, maka disitulah sebetulnya juga iman kita semakin tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, sahabat Lentar Sahabat yang terkasih, marilah kita melanjutkan kehidupan persiaran kita semakin hidup menurut apa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita, teladan dan juga ketaatannya, sehingga kita kelak boleh menerima hidup yang kekal. Tuhan memberkati.